Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Ini kita membahas saham-saham BUMN. Di sini judulnya Dividend Yield 6 emiten BUMN, Telkom 3,7, BRI 4,2%, BNI 2,1, BMRI 5,1, Bukit Asam nih 25,4%, Antam itu 4%. Ini semuanya yang di bawah tingkat bunga deposito cuma BNI dividen yieldnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan bunga deposito sekarang mungkin sekitar 3%. Before tax ya, kalau after tax ya berarti ya kira-kira 2,4%. Ini kan belum masih before tax ini. Jadi kalau Anda investasi saham jangka panjang atau bermain fundamental value investing seperti Lo Keng Hong, investasi di saham itu menghasilkan dua sumber pendapatan asal jangka panjang ya. Satu adalah pendapatan yang berasal dari dividen. Pembayaran dividen itu biasanya per tahun. Ada juga sih yang per semester, tapi lebih banyak per tahun. Dan yang emiten yang melakukan atau memberikan dividen yang rata-rata itu stabil, itu rata-rata emiten yang memiliki kapitalisasi besar, market cap yang besar, dan sudah established, dia akan stabil membayarkan dividen. Jadi kalau kita investasi jangka panjang, itu akan ada safety-nya pada perusahaan-perusahaan yang sudah established dan punya sejarah pembagian dividen yang stabil dari tahun ke tahun dan di atas bunga deposito. Nah, kedua sumber pendapatannya adalah andai kan Anda jual, artinya Anda beli berapa, dijual berapa, itu capital gain. Tapi capital gain itu tidak akan menikmati dividen, pembayaran dividen asal Anda capital gain-nya dalam jangka pendek. Kalau capital gain dalam jangka panjang, artinya sudah bicara lebih dari setahun, Anda bisa menikmati dua sumber pendapatan yang terbesar pasti dari capital gain. Kalau dividen yield ibaratnya Anda punya passive income yang di atas rata-rata bunga deposito. Itu aja. Nah, oke, kita lihat sekarang, nanti kita bahas dulu gini dulu. Dari mana sih dividen yield? Dividen yield itu tergantung dari harga yang Anda beli. Kalau Anda harga belinya mahal, ya dividen yieldnya pasti rendah. Tergantung berapa nilai atau di harga berapa Anda beli. Nah, baru rata-rata kalau Anda bisa mengikuti karakter perusahaan yang membayar dividen, kalau sudah dekat jadwal pembagian dividen, harga harga saham itu rata-rata sudah tinggi semua. Jadi Anda tidak mungkin memperoleh yield yang seperti ini. Tapi kalau dia sudah membayar dividen dan nanti baru ada dividen di periode berikutnya, itu pasti dividen atau harga pasarnya itu rendah. Itu karakter umum, tapi nggak semestinya harus kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat tabel dividen. Oke ya, di sini kita urutkan dari tahun 2020 sampai 2023 Q2. Nah, kalau kita lihat dari ANTM itu dividen yieldnya itu baru besarnya di tahun 2023 3,8. Sebelumnya tuh kecil sekali. Nah, itu juga kita lihat price to book value ya. Price to book value-nya ANTM itu di atas 1. Artinya apa? Harganya 2 kali dari modal. Kalau value investing seperti Warren Buffett atau Lo Keng Hong,
itu akan mentargetkan price to book value di bawah 1. Nah, terus kita berikutnya ke melihat BBNI. BBNI itu dividen yieldnya juga kecil, 0,7, 0,7, 0,2, baru di 2023 4,2. Kenapa yieldnya beda sama tadi yang di sini? Sorry. Nah, di sini kenapa? Karena tergantung harganya. Nah, ini bisa di harga berapa dia ambil itu. Nah, ini kita juga yang kita tampilkan di sini atas harganya, itu harganya ada 1.835. Ini kan formulasi semua gitu. Oke, kalau BBNI juga baru naik di tahun 2023. BRI, Bank BRI itu fluktuasinya lumayan tinggi. Kita lihat tahun 2020 itu bisa 4%, terus turun 2%, naik lagi 4,8%. Dan BRI ini 2023 ini memang secara laporan keuangan dia tidak merilis report dia membayar dividen ya, karena mungkin baru keluar di kuartal ketiga gitu. Oke, sekarang kita lihat BMRI. BMRI dari tahun 2020 5,2, turun 3,2, turun lagi 0,5, naik lagi ke 5,2. Berikut PTBA, ini tahun 2020 11%, turun ke 3%, naik ke 18, terus naik lagi ke 27. Telkom itu 6,9, tahun 2021 dia nggak bayar dividen, mungkin ada miss di sini, tapi yang jelas di tahun 2022 tuh 6,7, tahun 2023 3,5%. Dari saham-saham yang kita lihat di sini, hanya BBNI yang mencapai price to book value di bawah 1. Artinya kalau kita beli di tahun 2021 itu ya menguntungkan gitu, ada dividen yang meskipun nggak besar ya yieldnya ya. Kalau kita main 2021 artinya di situ price to book value-nya itu 0,97. Kalau di sini masih price to book value-nya tahun 2020 itu 1,03. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang valuasinya beda-beda. Nah, ini tergantung valuasinya, dan untuk melihat valuasinya Anda harus masuk ke Google Play Store, itu ada Easy Stock. Anda ketik Easy Stock di Google Play Store, ini menggunakan formulasi Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett di bukunya Security Analysis and Intelligent Investor. Dua buku ini kami ekstrak formulasinya dan kita masukkan ke dalam aplikasi namanya Easy Stock. Nah, Easy Stock ini Anda ketik Easy Stock di sini. Easy Stock. Oke, Anda ketemu ini, Anda open, Anda akan ketemu seperti ini. Kalau Anda lihat misalnya tadi PTBA, nah PTBA itu kalau kita buka di sininya, Anda bisa lihat di sini dividen yieldnya 3,37, ya kan? Harganya 29.20. Ini nggak real time tapi harga kemarin ya, harga hari Senin ya. Nah, ini kan valuasinya cuma 2.760. Jadi harganya sebetulnya udah ketinggian di sini. Kalau kita lihat tadi tadi apa sih PTBA ya? Price to book value emang tinggi dia, 2,5. Nah, emang tinggi. Nah, kalau Anda lihat ke belakangnya dividen yield, Anda bisa mundur ke belakang nih. Anda mundur ke belakang, lihat tahun 2022. Berapa yieldnya dia?
Yieldnya 18,6. Price to book value-nya Anda bisa hitunglah di sini. Ini ekuitas per share-nya dibagi listed stock, terus Anda bandingkan dengan closing harganya 3690 sorry. Ini bisa dilihat bahwa price to book value 1,49. Kalau Anda mau lihat lagi ke belakang, Anda bisa lihat lagi di sini 2021 ya. Anda lihat di sini dividen yieldnya kecil ya, cuma 3%. Di sini price to book value-nya juga masih besar kalau lihat di sini ya. Tahun 2021 ya. 3% ya dividen yieldnya, price to book value-nya 1,2. Kalau Anda mau lihat terakhir yang ada di isi stok adalah sampai tahun 2020. Nah, di sini Anda bisa lihat berapa dividen yieldnya 11,31. 11 ya, ininya 1,96. Ya, perbedaannya ada pasti deviasinya. Nah, ini Anda bisa gunakan di sini untuk mengecek secara historis mereka itu bayar dividen seperti apa. Kalau memang mereka stabil, apalagi trennya naik, itu mungkin cukup safe lah Anda simpen jangka panjang, nunggu sampai Anda memperoleh capital gain yang sangat besar atau multi bagger, bukan 10%, 20%, tapi bisa sampai 200%. Tergantung, Anda bisa lihat valuasinya di sini. Kalau di sini PTBA memang valuasinya harganya udah terlalu tinggi ya. Tetapi dia bayar dividennya tinggi gitu. Jadi di sini kalau Anda menunggu harga itu turun, mungkin itu yang paling baik. Nah, tapi kapan turun kita nggak pernah tahu di sini. Nah, di sini aja ini harganya 2.920, ininya valuasinya cuma 1.300-an. Nah, kita bisa lihat di sini ya chartnya PTBA. Nah, pernah di 930 kan, 830. Ya mungkin suatu saat akan mencapai segitu ya. Kita nggak pernah tahu. Suatu saat akan mencapai segitu, bisa jadi. Nah, ini kondisi-kondisi ini tergantung harga yang Anda beli. Kalau Anda harga belinya murah, yieldnya akan tinggi. Kalau Anda beli harganya tinggi, yieldnya akan rendah. Begitu juga potensi Anda mendapatkan capital gain tergantung harga yang Anda beli. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.